Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu, 10 April 2021 adalah Sabtu dalam oktav Paskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, pada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang situasi para murid yang dilukiskan sebagai sedang berkabung dan menangis. Peristiwa kematian itu begitu dahsyat, kematian Yesus maksudnya. Dan mereka berpikir bahwa ya sudah, segalanya sudah berakhir. Sehingga kemudian ketika ada berita bahwa Yesus bangkit, ketika ada beberapa murid yang dijumpai oleh Yesus dan mereka kemudian memberitahukan kepada murid-murid lainnya tentang hal itu, para murid yang lain tidak percaya. Karena mereka berpikir ya Yesus mati, ya sudah, semua selesai. Kehilangan kepercayaan. Mereka lupa akan kata-kata Tuhan Yesus. Dia akan menderita, wafat, dan kemudian akan bangkit. Suasana berkabung dan menangis. Manusiawi. Suasana merasa kehidupan sekarang itu menekan, membebani. Itu adalah bagian dari kesadaran akan kenyataan kita. Tapi kalau itu kemudian begitu menguasai pikiran dan hati kita, Yesus tidak lagi mendapatkan tempat. Mungkin ada dari kita yang kemudian mengatakan, ngapain kita berdoa setengah mati sementara keadaan tetap seperti ini? Ya Yesus tidak ada. Kalau dia ada mestinya doa-doa kita ia dengarkan. Nah, kalau kita sudah sampai pada keyakinan seperti itu, kita kehilangan segala-galanya. Pengalaman para murid hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa yang bangkit itu selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Kesadaran ini yang perlu tetap kita ingat, kita bangun. Hari ini Yesus mencela ketidakpercayaan para murid pada waktu itu. Dan kalau sekarang ini kita juga, karena situasi seperti sekarang ini, kehilangan harapan, kehilangan kegembiraan, merasa bahwa Tuhan kok tidak mendengarkan doa-doa kita,
Yesus juga mencela ketidakpercayaan kita. Dan dia mengingatkan kita untuk kembali percaya kepadanya, untuk menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kita kepadanya, untuk membiarkan dia bertindak sesuai dengan rencananya. Keyakinan iman seperti itu yang perlu kita bangun dari saat ke saat. Situasi sekarang tidak boleh menjadi kemudian alasan untuk kehilangan kepercayaan. Fakta bahwa kita masih hidup, masih bisa makan dan minum, meskipun segala usaha dan pekerjaan kita tidak selalu menghasilkan yang kita harapkan. Fakta itu sudah menunjukkan bahwa daya kehidupan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Mari kita sadari itu. Dan kembali kita punya keyakinan iman kepercayaan yang teguh. Bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mengingatkan kita untuk percaya selalu. Untuk hidup dengan gairah dan semangat. Ketika dia mengatakan kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yang mau ia tekankan adalah hidupmu harus menjadi pewartaan. Katakanlah kepada orang lain, pada siapapun Tuhan hidup. Dan itu kau tunjukkan, itu kita tunjukkan dengan gairah dan semangat yang kita punyai. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.